Nah ini kalau kita gini kan Kang Bro, gini. Nah mau mati kan? Nah mau mati, dah mati. Oke, alhamdulillah nggak ada berbet, mesin udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di vlog ATC. Ini ada motor Aerox, kasusnya itu merebet di awal Kang Bro. Ini udah saya buka bagian samping-sampingnya. Ini merebetnya di awal, jadi kalau kita gas gini dret dret kayak gitu. Kalau kita tariknya kalem pelan itu enggak merebet kayak gini. Kita on kan dulu ya. Nah, coba ya, kita on kan. Bahkan hidupnya ya agak susah ya. Ini nah mati malah. Kalau kita ke gasnya kalem gini dia nggak mati. Ini malah mati terus. Kalau kalem gini enggak. Kalau kalem gini enggak. Nah, pun kadang juga enggak mau. Kalau tadi sebelum saya buka ini nih, itu kalau kita gas gini kalem nget mau, tapi kalau rrrt gitu enggak mau. Kalau dihentakin itu enggak mau. Ini malah enggak mau langsam sama sekali. Enggak mau loh Kang Bro. Nah, enggak mau sama sekali malah nih. Ya mati-mati. Jadi keluarnya kemarin sih berbetnya itu berbet di tarikan awal. Coba saya kalau bisa kita panasin dulu mesin. Nah nggak mau sama sekali kamu. Nah ini malah nggak mau hidup. Nah guys itu aja. Jadi gini lah intinya, keluarnya itu gini, motor dihidupkan tadi ya sebelum saya bongkar itu digas gini mau mau, tapi kalau jentakin gini rrrt, langsung mati. Nah itu terasa sama yang punya motor ketika misal dipakai jalan, dia mungkin udah terbiasa jadi tahu selahnya, jadi dia nggak mau ngentakin langsung dibikin kalem. Tapi kalau ada misal polisi tidur, ada jalan berlubang, otomatis kan ngerem ya, ngerem kan turun gas, digas lagi itu kayak mau mati, baru normal lagi. Kalau udah jalan normal, kalau diturunin sedikit loh, jadi kadang itu naiknya harus kecepatannya agak tinggi Kang Bro. Jadi ada polisi tidur sikat jebret gitu, lubang jebret. Jadi kayak gitu kurang lebihnya ya. Oke, saya akan coba cari penyakitnya, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kalau ketemu ilmunya kan Kang Bro bisa dapat ilmunya juga. Kira-kira apanya? Untuk full pump dan lain-lain ini ada bunyi full pumpnya ya, bunyi dengung bagus. Nah terus tahapannya ya full pump, terus kita cek busi ya, cek busi pengapiannya bagaimana. Kalau pengapiannya bagus, businya bagus ya kita cek, nanti cek tekanan yang paling umum, apalagi posisi tangkinya ini Aerox ini ya, tangkinya itu kan di sini, terus posisinya posisi rotaknya itu kan di bawah ya Kang Bro, kayak motor fiction atau motor sport lah ya, CB atau apa kan di bawah. Nah biasanya kalau posisi rotak di bawah itu memang cenderung dia mudah rusak, air mudah masuk, mudah kotor lah ya, kayak biasanya. Oke kita cek aja dulu di bagian busi dulu ya. Saya akan coba buka businya. Oke Kang Bro, ini businya terlihat kayak warnanya sih kayak kuning ya, kuning biasa, tapi terlihat basah Kang Bro di sini ya kan. Apa karena basah tadi nggak nyala-nyala, saya kurang tahu juga. Nah tapi kalau kita lihat businya dia nggak terlalu hitam, bisa dibilang di bagian area sini itu kuning sebenarnya, cuman basah. Ini nggak tahu basah kebanyakan debit BBM-nya atau full pumpnya nggak stabil, jadi nyemburnya juga nggak stabil, antara timing pengapian dan semburannya nggak stabil. Bisa dipengaruhi throttle body, TPS, filter juga bisa, pompanya juga bisa. Ini banyak faktornya, ataupun businya mau mati juga bisa. Kalau kita lihat businya ini udah bukan original, mereknya ya ini tahu sendiri, MS Marshall ini. Wow keren ya. Saya akan coba cek ya api businya. Jangan-jangan businya yang nggak bagus ini. Businya kurang recommended,
kurang mantep lah, masuk motor harga mahal businya kok yang kayak gitu. Tapi nggak tahu sih kalau pas mati di jalan atau gimana. Oke, kalau dilihat dari api businya ya warnanya biru bagus Kang Bro, biru bagus. Warna api businya menyala bagus, bagus. Kita pertahankan dulu lah businya. Besi murah tapi kalau motor pembakarannya bagus ya awet juga ya, maksudnya ya bagus juga. Kalau motor bagus ya, kalau motor yang pembakarannya nggak seimbang mungkin ya kayaknya ngaco ya. Oke ya, saya pasang businya kembali. Kita akan coba cek di bagian full pump tekanannya ya. Nah oke Kang Bro, ini ya selang dari full pumpnya sudah saya cabut. Saya akan coba ngecek. Ini kita berpindah di sebelah kiri ya, cek tekanannya bagus apa enggak. Nanti baru kita buka dalemannya. Yo, daleman. Kalau buka daleman itu paling semangat ya, buka daleman is. Oke, saya kontak dulu. Kelihatan enggak ini ya? Kelihatan enggak Kang Bro ya? Tekanannya berapa ini? Dan bisa dilihat ya. Nah, ya, kelihatan ya. Oke, saya kontak. Oke, tidak sampai 40 kalau kita lihat di tekanannya. Tapi tadi waktu kita kontak kayak ada di bagian dalam sini tangki itu, ketika dinyalain kontak itu kayak ada ngisep bensin tapi bunyi cek kayak gitu di bagian sini. Kayak dia itu ngisepnya itu keberatan, kayak ada yang nahan, kayak filternya kotor atau gimana, kayak ada yang nahan. Tapi nggak tahu, coba. Oh, enggak stabil ya. Tapi ini untuk tekanannya memang enggak sampai 40. Terus kita karena ada masalah di tekanan ya, saya akan coba buka dulu tangkinya. Bisa aja tekanan yang melemah seperti ini ya Kang Bro, itu enggak 100% disebabkan karena rotak. Kadang ya memang rotak, kadang itu filternya udah terlalu kotor, jadi daya hisap full pumpnya itu juga berkurang, itu juga bisa. Oke, saya buka dulu ya tangkinya. Bukanya gampang aja, di sini ada beberapa baut di tangkinya. Mungkin ya insting mekanik tuh pasti ya, nggak usah anu ya. Ini ada baut 1 2 3 4, yang 2 ini dari atas, yang 2 ini dari bawah, yang sebelah sini. Nanti kita bisa cabut tarik, bisa dari sebelah sini, bisa dari sebelah sana. Kalau sebelah sini ini kan belum dibuka ya tapaknya, ini harus dibuka dulu tapaknya ini biar bisa ditarik. Oke. Oke Kang Bro, ini udah saya lepas ya. Bentar ya. Nah ini udah saya lepas gambarnya ke silau ya. Nah kita lihat di area sini itu banyak sekali kotoran. Nah, ini endapan dari karena posisi si rotak itu kan di bagian bawah. Jadi endapannya di sini, endapnya di area sini. Nah ini banyak kotoran ya. Ini menandakan kalau si tangkinya jelas banyak kotoran juga. Nanti kita bersihkan. Kita juga bisa ganti filternya. Tapi biasanya kalau di sini banyak endapan, filter juga mengalami kotor. Oke, kita servis saja full pumpnya dulu, gak usah langsung diganti rotak, kita servis dulu. Terus di bagian ini tangkinya ya nanti kita kuras. Ini juga banyak karatnya di bagian sini Kang Bro. Nah nanti kita kuras, kita buang BBM-nya ya, karena biasa yang kayak gini ya dibuang. Kalau kita pakai lagi ya nanti takutnya mengotori lagi ya. Ataupun kita bisa simpen lah nanti untuk nyuci-nyuci karbu juga bisa. Oke, kita
anu dulu ini ya, gojaki sih ya. Kita akan bersihkan dulu tangkinya. Oke Kang Bro, ini udah saya bersihkan yang tadi tanah-tanah di. Tapi untuk bagian ini belum saya buka. Kalau Kang Bro pengen buka full nggak masalah. Kalau pengen di bagian luarnya aja nggak masalah juga, karena kebanyakan tipe yang seperti ini tuh nggak seperti tipe CBR yang ketika kalau jenis CBR atau Versa itu kan kotoran mudah masuk ke dalam dan nggak bisa keluar. Kalau ini kan dia berlubang-lubang. Si kotoran itu makanya ngendap di sini. Kalau mau masuk ke sini paling keluar lagi gitu loh. Nggak mudah terjebak. Itu bisa dilakukan pembongkaran full, bisa nggak? Terserah Anda. Kalau saya ini nggak saya buka full. Kalau untuk lihat video cara bongkarnya di video-video saya sudah banyak saya bikinkan videonya. Terus ini bagian pulpame ini filternya. Filter itu kelihatan ketika udah mulai kering. Kalau tertutup bensin misalnya basah oleh bensin itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau udah kebuka kayak ini, udah kering itu kelihatan kayak gini. Nah ini kan ada, kotoran yang nempel-nempel kayak gini. Jelas yang model serabut kayak gini itu jelas pasti masuk ke serat-serat dalam. Ya jadi ini nanti kita ganti aja Kang Bro. Filternya kita ganti aja. Ini kita bersihkan dikit-dikit, barangkali tadi waktu penghisapan ya. BBM di sini penghisapan karena banyak kotoran yang di sini akhirnya tidak lancar gitulah ya. Nah, ininya kan di sini tadi posisinya kan seperti ini. Nah kayak gini, jadi masuknya BBM itu nggak lancar. Oke, kita ganti filternya aja dulu. Oke Kang Bro, ini filternya udah saya ganti, bukan original ya. Nggak ada yang ori saya. Nah untuk filter kalau nggak ada yang ori usahain cari yang bagus. Memang untuk filter yang non ori kayak gini itu dia untuk penyekatan kotoran itu lebih bagus daripada ori. Ini menurut saya ya. Jadi ininya itu ruwapet gitu, kain luarnya ini ruwapet ya. Untuk nahan kotoran itu bener-bener nembus yang luar aja susah. Beda dengan yang ori. Nah ini perbedaannya. Nah yang ori itu kelihatan ya, lubang-lubangnya kayak kasanya itu kelihatan ya kan. Terus di dalamnya ada sejenis kayak apa ya, kalau kayak dakron atau apalah, kayak isi boneka gitulah, pokoknya kayak kapas lah ya. Nah ini kan kelihatan ya, kotak-kotak ini kelihatan bahwa BBM itu mudah masuk. Kalau kotoran secara mikro itu pasti tembus masuk. Kalau ini susah tembusnya. Nah, ini rata kayak kain rata. Hanya saja filter yang seperti ini itu membutuhkan pompa yang benar-benar sehat. Kalau pompanya agak lemah itu biasanya nggak kuat. Lebih ringanan ini kalau untuk tarikan pompanya. Kalau ini lebih berat. Tapi secara untuk kotoran lebih susah masuk yang ini daripada yang ini. Ada kelebihannya, KW itu lebih bagus untuk daerah rotak itu susah untuk kotor, tapi pompa sedikit berat kerjanya. Oke ya, saya pasang kembali di motor. Nah, kita lihat hasilnya. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang joknya saya lepas ya. Tadi guna mengecek soket-soket yang ada di area perkabelan. Itu pampersnya yang lama. Jadi gini Kang Bro. Nah, ini saya mau sedikit berbagi pengalaman di sini ya. Entah itu memang masuk logika atau enggak. Jadi gini Kang Bro, kalau Kang Bro ngecek motor injeksi ya, biasanya kan teman-teman kan pasti ngecek kayak tadi tekanan ya kan, terus ngecek aki, terus kayak bagian-bagian sini dibersihkan, injektor dan lain-lain. Biasanya kan kayak itu ya pada umumnya ya. Nah ini sering masuk di pertanyaan saya. Kemarin ada yang, Mas, motorku udah diganti ininya masih berbet, Mas, sudah diganti ininya masih berbet, Mas, diganti ininya masih berbet, Mas, pokoknya segitulah ya. Jadi motor injeksi itu gini Kang Bro, semakin sering kita bongkar pasang, misal ya motor berbet terus dicopot CKP ya kayak gitu, itu harus kita
Riset, itulah perlunya kadang riset. Kadang kan yang bertanya sama Mas, biasanya sampean riset atau enggak? Nah, kayak gitu. Itu sering sekali masuk di pertanyaan. Saya terus terang jarang melakukan riset. Tapi biasanya yang paling saya perhatikan itu bagian soket-soket kayak gini. Contohnya motor ini berbet ya. Tadi kan udah kita ganti rotak full pumpnya ya. Berbet itu terkadang itu bukan cuma di masalah rotak atau full pump. Soket-soket yang kendor itu bisa mempunyai masalah. Jadi perhatikan kayak soket kuil, sensor-sensor ini. Banyak sekali soket-soket di motor injeksi. Makanya di motor injeksi itu sering mengalami kasus yang kayak berbet dan lain-lain, itu sering sekali terjadi. Ya, gak usah heran karena banyak soketnya ya, respon ECU-nya juga sensitif sekali ini. Kalau soketnya ada kendor dikit aja, ECU pasti ngerespon. Ya, kadang full pump semuanya udah baru tapi motor masih berbet. Itu sering sekali kasus kayak gitu. Ada bahkan yang komen lucu yang komen ya. Motornya itu udah diganti sama mekanik apa-apanya, semua udah diganti, semua udah direset berapa kali ya. Udah berkali-kali dia reset, masih aja berbet. Pas lihat videoku, dia ngikutin reset di videoku. Kok langsung nggak berbet dia? Langsung normal Mas, kan heran. Padahal cara risetnya sama persis. Hanya terakhir biasanya saya kalau habis bongkar kayak gini, entah itu saya riset ataupun enggak, tetap saya warm up ya. Warm up itu apa ya? Pokoknya enggak langsung saya geber. Saya panasin dulu beberapa detik, entah semenit, 2 menit, 3 menit, baru saya geber. Itu kalau saya lakukan riset. Tapi kalau enggak di riset, biasanya saya enggak warm up. Tapi alangkah bagusnya tetap di warm up. Ini tadi udah saya siapin rotak tapi merek non ori. Kalau misal tekanannya nanti bermasalah atau gimana saya akan ganti ini. Udah saya siapin. Nah, kita lihat tekanannya. Saya on kan dulu ya Kang Bro. Kelihatan ya? Zoom mas. Di zoom. Terus turun lagi ya. Tekanannya itu kalau di yang merah ini itu 2,5 bar di motor ini. Tapi nggak usah heran Kang Bro, ini pompanya itu kecil ya. Jadi nggak tekanannya nggak sama dengan punya Beat, Vixen, pokoknya Myoji yang pompanya kayak gini. Ya, yang masih menggunakan IC yang kecil kayak gini. Itu tekanannya memang nggak sama ya, nggak sama dengan generasi Beat. Vixen itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau Vixen yang menggunakan kecil kayak gini, tekanannya dia memang lebih kecil. Ya, jangan disamakan. Ini yang sama kayak Myoji, pokoknya yang kecil-kecil itu beda dengan Mio M3 yang lebih besar, itu beda kayak gitu. Di sini normalnya tekanannya itu standarnya itu di 39-an. Normal itu. Nggak sampai 3 bar sampai ke atasnya lagi nggak. Kalau kita sering lihat motor Beat sering saya coba kan pasti di atas 40 normalnya. Kalau di sini ini di 35 itu harusnya masih bisa hidup, nggak berbet. Kayak ini sudah kita coba cek tadi, udah kita bersihkan, tekanannya masih di angka tadi 35 langsung turun ya, atau 2,5 bar. Jadi kita coba nyalakan mesinnya, normal apa enggaknya kita coba nyalakan. Oke, mesin nyala ya. Kita biarkan aja dulu, warm up dulu. Nah, ketika motor dinyalain pasti gasnya meninggi dulu ya kan, kan kayak gitu. Fungsi dari IACV atau cup otomatisnya itu berfungsi. Kalau dia nggak naik dulu gasnya, langsung deret, langsung langsam, ataupun ngegas terus nggak mau turun, nah itu bermasalah di sensornya IACV. Kalau sensor bermasalah, pembacaan ECU juga bisa bermasalah. Kita biarkan aja dulu kayak gini. Ini fungsinya kenapa nggak langsung kita geber. Walaupun motor ini nggak saya riset ya, tadi udah saya bilang kebanyakan kalau nggak saya geber, saya diamkan kayak gini itu setelah saya riset. Tapi alangkah baiknya walaupun nggak di riset kita biarkan dulu, karena tadi kan tahu sendiri ya, saya sudah buka soket-soket ya kan, soket full pump dan lain-lain ya, speedometer kok pelampung full pump ya kan. Pasti biasanya kayak gitu ECU dia akan apa ya, merespon kembali atau meriset kembali dia otaknya. Yo nggak di reset sih sebenarnya, maksudnya gini ya,
Apa sih? Antara sebelum dibuka dengan setelah dibuka, dia akan, kalau orang aku malah bingung ngomongnya, berarti kayak sing tukang ceramah ora cetha. Dia maksudnya gini, malah bingung. Yes, pokoknya gitulah. Dari ecu sama ini yang setelah kita bongkar, dia menyesuaikan, malah ngomong menyesuaikan yang anget. Nah, jadi biasanya ketika ada part-part injeksi atau soket atau part yang diganti, misalnya injektor diganti atau kuil diganti atau bagian yang lainnya diganti, itu dia akan menyesuaikan kembali, Kang Bro. Menyesuaikan kembali. Jadi biarkan otaknya si ecunya biar dulu. Kadang kayak gini kita nyalain langsung kita geber, ya nggak masalah sih. Kalau motornya normal-normal aja ya nggak masalah. Alangkah baiknya kita biarkan dulu, dipanasin sih lah, corong balape di warm up po lah, pokoknya dipanasin sih, yo, biar menyesuaikan dulu di rotaknya. Nah nanti kalau kayak ini kan udah 1 menitan lebih, nah kayak gini bisa kita geber, kita lihat tekanannya. Nah ini tekanannya nggak sampai 40 ya, tapi nggak usah heran. Ya rotak kecil kayak gini memang angkanya di sekitar 39 itu normal, 38, 39 itu normal. Malah kalau di atas 40 biasanya kegedean, bahaya itu. Nah ini normal berarti, tekanannya masih normal. Oke, motornya udah hidup ya. Tadi sebelumnya kan nggak mau hidup, tahu sendiri ya. Tadi sebelumnya nggak mau hidup ya. Kita nyalain, langsung mati dia. Kita nyalain mati kan kayak gitu. Nah sekarang kita geber. Gebernya nggak usah gini aja, biar tahu respon gasnya itu gimana. Kalau kayak gini kan masih meraba-raba tangan. Kalau kayak gini kita geber gitu berarti respon gasnya bagus. Nah ini berarti udah top, udah ngerespon enak. Makanya biasa kadang pembalap itu nyoba-nyobanya kan kayak gini, net kalau enak baru kayak gini. Terasa sekali ya motor yang cc besar ya, apalagi motor ini menggunakan PVI, jadi terasa sekali. RPM bawah galak, RPM atas juga mantep, memang enak. Ini tarikannya Aerox ini memang enak. Oh nggak berbet ya, udah aman. Kita matiin, coba kita matiin, nyalain lagi. Oke, gas masih naik, berarti mesin masih, nah ini udah turun gasnya. Oke, alhamdulillah nggak ada berbet, mesin udah normal ya, sip, mantap, alhamdulillah. Nah tadi yang diganti cuman filter sama diservis, sama ada beberapa soket yang saya cek di situ. Jadi ada beberapa soket, entah kuil, entah ini yang saya cek lah ya, dicek rapetannya. Karena kalau dia longgar dikit itu menentukan juga Kang Bro, bisa berakibat berbet ya. Jangan lupa kalau nyerpis motor yang bermasalah ya, yang saya maksud. Kalau nggak bermasalah nggak apa-apa, kalau bermasalah, contohnya ini kan bermasalah berbet, jadi usahain dicek soket-soketnya juga gitu, atau sekring-sekringnya, atau pokoknya bagian yang berhubungan dengan jalur-jalur kayak gini ya, karena motor ini kan bergerak, ini dengan bodi itu kan terpisah, sering kena gerakan. Mungkin teman-teman yang udah lama jadi mekanik ya tau lah, kayak misal motor Vario, Beat yang masih karbu dulu itu kan ada selangnya Mio itu kan, karena dia bergerak antara mesin dengan sasi itu enggak jadi satu ya, itu kan selangnya sering putus, soketnya sering lepas ya, gitu ya. Anggaplah mesin injeksi pun rentan terhadap kayak gitu, terutama motor matic ya. Oke gitu dulu ya, motornya wis normal, alhamdulillah. Nggak kita ganti rotaknya, padahal udah disiapin rotak tadi. Jelas nggak kita ganti rotak. Ini masih ada pompanya, mungkin kalau nggak ada pompanya lebih enak lagi nih, lebih responsif. Alhamdulillah. Gitu aja dulu ya yang bisa saya bagikan. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan mengenai apa ya kemarin. Soal riset meriset. Ini sebenarnya ilmu lama, tapi banyak yang masih nggak
paham. Dan kan ada reset altitude, reset TP ya kan, reset. Nah, itu fungsinya reset itu apa? Motorku rusak, ininya aku reset. Nah, harus tahu reset itu fungsinya apa, ya kan? Terus reset TP itu apa? Reset altitude itu apa? Jangan nanti kita salah, ya. Gitu aja. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, ono sing komen, kon bahas ya tak bahas. Nek ra ono yo iso wae tak bahas, tapi sak elingku ya. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Motornya alhamdulillah udah bisa dibawa pulang ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sih nah John, kurang puas. Nanti dirain tes drive. Tunggu turun. Nah, ini turun. Wah, enak motor iki Jan. Tarane respon banget. Beda sama Vario. Galaan iki.